Jintan merupakan rempah yang dimanfaatkan sebagai campuran penyedap masakan. Jintan putih memberi rasa hangat dan pedas sehingga banyak digunakan untuk hidangan kari dan gulai. Tidak hanya populer sebagai bumbu masakan saja, di Tiongkok dan juga India, jintan dijadikan sebagai obat herbal yang bermanfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Salah satunya rebusan air jintan baik dikonsumsi oleh orang dengan diabetes. Karena rebusan jintan dianggap dapat menjaga kadar gula dalam tubuh tetap stabil. Benarkah? Akan dijawab oleh ahli herbal Dr. Tania Ingrid di segmen kali ini. Penyakit jantung juga disebut sebagai silent killer karena penyakit ini dapat timbul tanpa gejala yang berakibat seseorang mengalami gagal jantung. Pola hidup yang tidak sehat dapat menjadi salah satu pemicunya. Mitosnya, rebusan jintan baik dikonsumsi untuk menurunkan kolesterol dan mencegah risiko penyakit jantung. Benarkah itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Pada penelitian hingga uji klinik, terbukti bahwa konsumsi rebusan jinten dapat menurunkan kadar kolesterol total, kadar trigliserida, kadar kolesterol jahat atau LDL kolesterol, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL kolesterol. Selain itu, rebusan daun jinten juga bersifat kardioprotektif dan bersifat anti-aterosklerotik. Artinya, ia mampu melindungi jantung dan mencegah terbentuknya plak kolesterol pada dinding pembuluh darah. Sehingga rebusan daun jinten akan membantu mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung. Kanker menjadi salah satu penyakit yang menyebabkan kematian. Penyakit ini dapat berkembang pesat tanpa terdeteksi. Menurut hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi kanker di Indonesia mengalami peningkatan. Pola hidup yang tidak sehat dituding menjadi salah satu pemicunya. Mitosnya, mengonsumsi rebusan jintan membantu mencegah kanker. Benarkah itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Jinten mengandung senyawa-senyawa aktif yang bersifat antioksidan serta mampu mencegah terbentuknya sel kanker serta menghambat pertumbuhan daripada sel kanker. Hal ini terbukti pada uji in vitro maupun uji praklinis yang dilakukan pada sel kanker hati, sel kanker lambung, dan sel kanker serviks atau leher rahim. ASI berperan penting bagi bayi. Selain meningkatkan ketahanan tubuh, ASI juga membantu pertumbuhan tulang. Sangat penting bagi seorang ibu untuk menjaga kuantitas dan kualitas ASI-nya. Mitos fakta selanjutnya, konsumsi rebusan jintan membantu meningkatkan jumlah ASI. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Pada jinten terkandung zat yang namanya timol. Timol ini bersifat merangsang atau menstimulasi kelenjar susu sehingga produksi ASI akan semakin meningkat. Selain itu, jinten juga kaya akan vitamin-vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, mineral zat besi, tembaga, kalsium, kalium, dan zinc yang akan meningkatkan kualitas daripada ASI sehingga ASI kaya akan zat-zat atau senyawa asam linolenat dan asam-asam lemak yang berguna seperti yang rantai panjang tidak jenuh. Menjaga imunitas tubuh di masa pandemi adalah kunci untuk terhindar dari paparan virus corona. Berolahraga dan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dianggap mampu menjaga imunitas. Lantas, bagaimana dengan jintan? Karena mitosnya rebusan air jintan baik dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Itu fakta atau mitos ya? Itu fakta. Jinten sudah lama memang dipakai oleh nenek moyang kita untuk meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, pada penelitian terbukti bahwa jinten itu bersifat imunomodulator. Artinya, jinten itu dapat meregulasi respon imun dengan meningkatkan kinerja daripada sistem imunitas. Misalnya, dengan meningkatkan produksi dari limfosit T.
terutama sel limfosit T helper. Diabetes masih menjadi momok yang menakutkan. Penyakit ini sekaligus merenggut kesehatan penderitanya sepanjang hayatnya. Selain mengonsumsi obat secara rutin, Anda juga dapat mengonsumsi air rebusan jintan. Karena mitosnya, konsumsi rebusan jintan membantu mencegah diabetes. Benarkah, Dr. Ingrid? Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Jintan mengandung senyawa-senyawa aktif seperti kuminol, kuminaldehida. Ia bersifat menurunkan gula darah dengan cara meningkatkan sekresi daripada hormon insulin dan menghambat enzim glukosidase alfa. Sangat jelas sekali ya penjelasan Dokter Tania Ingrid tentang manfaat jintan untuk kesehatan. Supaya manfaatnya dapat Anda rasakan, yuk simak dulu tips berikut ini. Nah, sekarang saya akan memperagakan bagaimana caranya membuat ramuan jinten ini. Pertama-tama kita siapkan air ya, kira-kira 2 gelas. 2 gelas ini dibiarkan sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih, kita masukkan 1 sendok makan jinten. Rebus kembali kira-kira 5 menit. Ramuan jinten ini baik dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari. Untuk mengatasi gangguan pencernaan, kita bisa menambahkan jahe kira-kira 30 gram ke dalam ramuan jinten. Lalu diminum 3 kali sehari. Bisa sebelum makan dan bisa sesudah makan. Ramuan jinten ini tergolong aman dan sangat minim efek samping. Kecuali jika kita mengkonsumsinya secara berlebihan, maka akan timbul efek samping seperti gangguan pencernaan juga. Nah, untuk pemakaiannya, hati-hati jika dikonsumsi pada wanita hamil dan menyusui, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan. Karena jinten bisa meningkatkan kontraksi rahim, dan jinten jika dikonsumsi berlebihan, malah justru akan menurunkan produksi ASI. Kemudian hati-hati juga pada penderita diabetes mellitus. Jika jinten ini dikonsumsi secara berlebihan, maka bisa menurunkan kadar gula darah secara berlebihan jika dikonsumsi berbarengan dengan obat anti diabetes. Kemudian hati-hati juga pada pria jika mengkonsumsi jinten secara berlebihan. Hasil penelitian menunjukkan jika konsumsi jinten secara berlebihan, maka akan menurunkan kesuburan pria. Untuk pemakaian ekstrak, dianjurkan sekali minum sekitar 300-600 mg. Dan itu bisa dikonsumsi 3 kali sehari. Nah, ini sudah mendidih, jadi sudah 5 menit ya. Maka kompornya saya matikan. Lalu bisa kita buka. Kemudian kita bisa langsung sajikan dengan terlebih dahulu disaring ya. Nah, ini ramuan jintennya sudah siap kita minum. Boleh ditambahkan madu kira-kira 1 hingga maksimum 2 sendok makan. Atau bisa juga kita campurkan dengan jahe ya, misalnya jahe bubuk kita bisa aduk di sini atau irisan jahe kita rebus bersama jintan. Ini untuk mengatasi misalnya perut kembung dan gangguan-gangguan pencernaan lainnya. Nah, mulai sekarang jangan ragu untuk mencoba resep herbal asli Indonesia untuk menjaga kesehatan Anda.